Ya, tiba di segmen terakhir dialog tentang negosiasi jelang eksekusi mati. Ada dari pihak kuasa hukum dari terpidana mati kemudian melihat sepertinya ada celah hukum karena melihat bahwa gerasi yang penolakan gerasi oleh pemerintah Indonesia, oleh Presiden Indonesia katanya tidak memberikan alasan sehingga dinilai cacat. Apakah ini bisa menjadi celah, Pak? Yang dilakukan saat ini adalah menggugat di petun ya, saya dengarnya. Dan itu sebenarnya gerasi itu bukan objek gugatan di petun. Jadi artinya yang bisa dilakukan adalah PK. PK dilakukan oleh warga negara Filipina kalau nggak salah yang sekarang masih di Jogja itu. Artinya semua langkah hukum sah-sah saja dilakukan dan nanti biarkan pengadilan yang menentukan. Mungkin tidak seorang presiden membatalkan gerasinya. Ini pertanyaan mungkin saya sebagai orang awam ya. Ya, artinya gerasi itu kan hak prerogatif dari presiden. Sampai saat ini saya belum pernah mendengar presiden membatalkan atau merevisi gerasi, penolakan gerasi ya. Artinya yang ada hanya pemberian gerasi atau penolakan gerasi. Namun ya mungkin akan jadi perdebatan lagi kalau misalnya presiden akhirnya merevisi penolakan gerasi, tapi itu akan membawa dampak yang sangat besar, terutama dari dalam. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pertama, terutama kalau dilakukan sekarang, artinya pemerintah Indonesia akan terlihat tunduk atas intervensi negara lain, dan itu sangat buruk di mata hukum internasional. Dan kedua, kita tidak menghargai rule of law, ya, penegakan hukum. Artinya semua yang sudah dilakukan menjadi pertanyaan, kenapa bisa sesuatu putusan yang sudah inkrah, yang putusan tetap, lalu bisa dimainkan hanya karena tekanan politik dan juga dari luar berbagai angle begitu. Tapi kalau misalnya mereka mengancam akan membeberkan hasil penyadapan dia dengan perbincangan dengan dengan pemerintah Indonesia, apa itu? Bagaimana menurut Anda dari sudut pandang? Membeberkan hasil penyadapan. Oke, pertama, espionage atau penyadapan itu dalam hukum internasional itu dilarang. Ya, artinya melanggar hukum internasional. Artinya melanggar hukum nasional. Espionage itu dilakukan tapi jangan ketahuan. Oke. Kalau ketahuan berarti melanggar hukum tapi internasional. Ketika mereka membeberkan, artinya Indonesia bisa menggugatnya. Artinya Indonesia bisa memiliki hak untuk melakukan tindakan balasan. Apa itu? Ya, berbagai hal, mulai dari embargo, kalau kita punya tawaran yang kuat, atau bahkan pertama pasti kita akan melakukan nota protes diplomatik, ya, protes diplomatik meminta penjelasan, sampai kalau menurut saya yang paling buruk adalah pemutusan hubungan diplomatik. Oke. Berarti Indonesia tidak bisa membawa ke Mahkamah Internasional mungkin masalah penyadapan ini? Kalau misalnya terjadi kalau misalnya terjadi, kita mengantisipasi. Kalau proses beracara di depan Mahkamah Internasional itu kan kita tidak menganut compulsory jurisdiction atau jurisdiksi wajib dari ICJ. Artinya kita harus punya special agreement, persetujuan khusus dengan Australia, kita membawa ke ICJ. Kalaupun itu menjadi dispute dari sebuah hukum internasional dan kita setuju, kita bawa ke ICJ, sama seperti waktu kita dengan Malaysia. Nah, tapi kalau seperti ini kan ada pelanggaran di satu sisi, lalu kita melakukan protes. Tentunya itu cara yang damai seperti itu. Oke, kalau hukum internasional mengatur masalah tebusan tidak, Pak? Karena mereka sudah ada wacana untuk memberikan tebusan, begitu. Tebusan, oke. Menebus harga ya. Artinya membeli, katakanlah ya. Sampai saat ini saya belum ada praktek di negara-negara yang hukum internasional yang istilahnya menebus suatu tahanan untuk dimintakan ke negara asalnya. Oke, terakhir Pak Ari, bagaimanakah Anda melihat hubungan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia ke depannya, kalau misalnya memang ini tetap terjadi, eksekusi tetap dilakukan? Iya, seperti yang sudah-sudah ya Mas ya, artinya hubungan Indonesia dengan Australia itu panas dingin, naik turun. Artinya ini saat-saat mungkin kita sedang turun lagi. Tapi sekali lagi, kalaupun kita akan melaksanakannya, pasti kita akan menurun, tapi toh kedepannya hubungan antara Indonesia dengan Australia terlalu sayang untuk dirusak untuk selamanya. Hanya oleh dua orang ini. Hanya dua orang ini, dan artinya pun saya yakin tidak semua rakyat Australia menolak
pelaksanaan hukuman mati ini. Dan kedepannya saya rasa kedua negara masih saling membutuhkan. Sebagai pengamat hukum internasional, apakah Anda 100% yakin penundaan eksekusi mati ini semata-mata karena memang proses hukum, tidak ada proses negosiasi ekonomi politik lah, apalah itu namanya? Sampai saat ini dan berdasarkan yang saya lihat di media ya, saya rasa yakin ini masih persiapan administratif dan juga kan masih ada proses hukum yang sedang berjalan. Baik, terima kasih Pak Ari telah sharing bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Terima kasih banyak.